Oke teman-teman, kita minggu ini kita topiknya itu dari topik yang keempat. Kemarin Bapak minta untuk video begitu bentuknya. Pertama kita dari sharing dulu, ada tentang relasi kita dengan orang lain yang tidak harmonis. Kita bisa sharing di sini apa yang kita rasakan dan apa reaksi kita terhadap ketidakharmonisan itu. Mungkin ada teman-teman yang mau duluan. Mungkin dari saya dulu. Jadi bulan lalu kan apa, teman saya itu nabrak dari belakang naik motor kan. Saya juga naik motor. Terus nah, itu bikin kayak emosi gitu ya kan. Terus yang kedua reaksiku atas kejadian tersebut kaget, terus sedikit emosi. Yang ketiga apa yang kurasakan dan yang aku pikirkan secara spontan, yang kurasakan tuh sama kayak tadi, emosi. Terus pikiran kayak mau pukul gitu tapi ya harus tahan juga kan, namanya itu teman. Terus yang keempat, eh, faktanya seperti apa. Nah, lanjut pertanyaan kelima, membayangkan jika aku berada di posisi orang lain, apa yang aku perkirakan dan pikirkan dan aku rasakan ketika hal itu terjadi. Jadi kalau saya menempatkan posisi saya di teman saya, pasti dia juga kaget ya kan, namanya nggak sengaja gitu. Jadi itu sekian dari saya. Oke, Yori, thank you. Mungkin yang lain? Mungkin aku kali ya kedua. Kalau aku sendiri sih sebenarnya udah bukan beberapa bulan lagi, tapi udah setahun kali ya. Nggak apa-apa ya, sharing setahun. Jadi kan aku kan emang gap year jadinya, sama kayak Lucia juga gap year juga ya kalau nggak salah. Jadi waktu itu dulu pas aku masih nganggur, yang ya maksudnya nggak bisa aku kasih tau lah kenapa gitu. Jadi terpaksa harus gap year dulu. Sebenarnya aku posisi orang ketiga sih. Jadi aku ngelihat temanku dan temanku itu ngobrol gitu. Mereka yang udah kuliah gitu ngomong apa, aduh tugas itu, mereka masih semester 1 kan. Apa tugas banyak banget. Jadi pengen nganggur aja. Wih, di situ tuh ini masuk langsung nomor 2 ya, reaksiku atas kejadian tersebut. Lu belum tahu rasanya apa, pusing mikirin nganggur nganggur belum kuliah dibanding pusing karena tugas gitu. Maksudnya secara spontan ya aku mikirin aja kayak apa, eh, lebih baik pusing karena tugas tapi pasti kan udah kuliah dibanding kita nggak ngapa-ngapain di rumah gitu. Kuliah itu yang aku rasain tahun lalu gitu. Tapi faktanya ya emang mereka eh, prodi yang emang tiap minggu bikin makalah. Ya emang faktanya emang pusing sih, tapi jangan menutup kemungkinan untuk yang nganggur juga nggak segampang itu, juga punya beban pikiran juga, jadi beban keluarga juga lah gitu. Dan untuk membayangkan jika aku berada di posisi orang lain, kalau aku jadi mereka ya, aku dari pas mereka lulus SMA udah masuk kuliah, sebenarnya aku lebih ke jaga perkataan aja sih, karena nggak semua orang seneng sama, apalagi didengar sama orang yang nganggur setahun gitu kan, nggak enak banget rasanya. Kayak mending lu tukeran aja sama gua gitu, lu nganggur gua yang kuliah gitu. Gitu aja sih kalau yang untuk sing dari pengalamanku. Makasih. Oke, thank you, Denata. By the way, aku nganggurnya sampai 2 tahun loh. Berat memang. Ada yang mau lanjut?
Mungkin dari aku ya. Em, aku juga pengalamannya itu sejak Juni tahun lalu ya, dengan pastor parokiku. Disebut apa ya, kalau mungkin pendeta sama teman-teman yang bukan Katolik. Aku dengan pastor parokiku kan tergolong dekat ya, karena dalam hubungan kehidupan sehari-hari aku tergolong tidak punya bapak. Secara spontan karena dekat dengan beliau, sejak 2017 aku anggap beliau seperti seorang bapakku sendiri gitu. Nah, sejak Juni beliau ajak aku untuk melayani ke stasi, tapi aku tolak. Aku tahu beliau sangat tidak suka permintaannya ditolak. Tapi waktu itu aku baru positif juga, jadi masih menghindari untuk pergi-pergi supaya nggak positif lagi. Nah, sejak saat itu tuh aku ngerasa kalau beliau itu jadi dingin sama aku. Bahkan nggak pernah nyapa lagi atau tegur sapa ketika bertemu juga itu udah nggak ada gitu kan. Lalu reaksiku atas kejadian tersebut ya sedih ya. Gimana hubungan dengan yang biasanya akrab, saling tertawa, saling tegur sapa, tiba-tiba jadi dingin kayak kulkas kali. Lalu yang kurasakan saat itu, yang aku pikirkan secara spontan, aku buat dosa apa ya gitu. Tapi faktanya bukan karena aku tolak beliau, tapi karena aku memang perlahan-lahan itu jadi mencoba menghilang dari gereja. Jadi mulai tidak ikut terlibat kegiatan apa-apa. Mulai dingin. Dingin itu ternyata aku yang mulai, bukan beliau. Lalu membayangkan jika aku berada di posisi orang lain, apa yang aku pikirkan atau aku rasakan ketika hal itu terjadi. Ya sedih sih, kecewa juga. Karena aku sempat berpikir juga, karena aku udah nggak ikut pelayanan, beliau jadi cuek sama aku gitu. Masa beliau dekat sama aku hanya karena aku ikut pelayanan, bukan karena kasih yang sebenarnya. Itu aja sih dari aku. Mungkin Billy atau Lian mau lanjut? Ayo guys, ayo guys. Kalau gitu sekarang giliran aku ya. Yang pertama, mungkin ini kejadiannya sekitar 2 tahun lalu waktu masih SMA. Itu waktu ikut kegiatan organisasi di sekolah, ada sedikit kesalahpahaman sama teman gitu. Terus reaksiku atas kejadian tersebut adalah kaget karena aku nggak pernah ngelakuin apa yang mereka omongin ke aku. Terus yang aku rasakan jelas kaget dan kecewa karena mereka nuduh aku yang enggak-enggak. Faktanya adalah aku nggak pernah ngelakuin kayak yang mereka omongin. Membayangkan yang kelima, pasti sedih terus kecewa karena jika aku berada di posisi orang lain pasti aku akan merasa kecewa dan sedih. Itu aja sih. Kasih. Oke, Lian. Yang terakhir nih dari Billy. Mungkin ini kejadian saat kenaikan kelas 2 SMA. Jadi dulu tuh aku deket sama satu teman, namanya R. Nah, pas kelas 10 itu aku tuh selalu main sama dia terus. Tapi entah mengapa eh, di kelas 11 sama kelas 12 kemarin tuh kayak apa ya, reaksi dia tuh berbeda sama kayak aku tuh loh. Ini kayak dia apa ya, jarang bertegur sapa lah, jarang ngajak keluar lah gitu. Resiko atas kejadian tersebut kaget sih, kaget. Dan apa ya, yang ketiga yang kurasakan dan aku salah spontan mungkin apa ya, kaget itu juga sih, kaget. Dan kenapa mereka
kata mereka itu berbeda itu loh. Apa karena aku tidak sesuai circle mereka atau gimana gitu. Aku juga bingung. Faktanya seperti apa? Faktanya ya eh, aku aku apa ya? Jarang nongkrong sih sama dia. Jadi perlahan dia kayak apa ya? Istilahnya kayak dia menjauhi aku gitu loh. Nomor 5 bingung. Kenapa? Karena kok ini orang nggak deket lagi sama dia ya? Kenapa ya? Kayak itu sih dari aku. Terima kasih. Oke, thank you Billy. Itu tadi saying sebagai bahan kita untuk ke understanding. Mungkin ada teman-teman yang langsung mau mulai duluan. Silakan. Aku dulu kali ya. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh orang yang bertentangan denganku tadi, dengan pastor paroki tadi ya. Aku biasa panggil Romo. Mungkin secara sengaja beliau juga pengen ngajarin aku tuh gimana biar tetap bisa jadi Lucy yang aktif, Lucy yang lebih dewasa, dan tidak seperti kekanak-kanakan lagi begitu. Jadi bisa selalu memposisikan diri di mana harus diam, di mana harus cuek begitu. Mengapa hal itu penting bagi mereka? Karena beliau kan seorang imam ya, umatnya juga nggak cuma 1 atau 10, tapi umatnya banyak. Jadi bagaimana beliau juga memperjuangkan keadilan dan rasa nyaman untuk semua umatnya yang ada. Jadi tidak pandang bulu. Apa reaksiku terhadap kepentingan-kepentingan yang mereka munculkan itu? Senang sih, aku bersyukur. Ternyata beliau tuh punya rasa yang sama pada setiap orang. Jadi tidak membanding-bandingkan, tidak membeda-bedakan diriku dengan yang lain. Jadi aku tetap umat yang sama. Mengapa aku bereaksi? Itu tergolong mengusikku karena nggak nyaman aja gitu, beda suasananya dari yang sebelumnya sama situasi yang sekarang. Situasi yang awalnya itu ramah, selalu tertawa bareng, ngerjain sesuatu bareng, makan bareng. Sekarang udah nggak pernah sama sekali gitu loh. Jadi terganggu deh. Situasi mereka itu menuntut apa dariku? Yaitu tadi mereka mencoba mengajarin aku, toh aku udah jadi mahasiswa sekarang, udah nggak pengangguran lagi. Jadi mereka membantu aku untuk lebih bisa dewasa dan mandiri. Thank you. Boleh dilanjut. Aku deh yang kedua. Kalau aku sih tentang understanding, dulu pas aku kelas 1 SMA kali ya, itu kan aku lumayan aktif di gereja, itu di bagian remaja, youth gitu kan. Dan aku emang aktif di sana, aktif bagian aku suka ngiringin musik gitu dalam tim kan. Aku suka mimpin apa tim musiknya gitu. Nah, makin ke sana makin mungkin pas naik kelas 2 SMA kok lama-lama kayak ibadah-ibadah yang ibadah besar kayak hari raya gitu kok kayak aku dipakai mulu gitu. Maksudnya
dari sekitar remaja kan banyak yang anak-anak yang maksudnya potensi ada gitu kan. Mereka kayak nyuruh segampang itu lah, kayak ibadah Natal, ibadah HUT remaja, udah di Natal aja. Gampang lah ada di Natal. Terus ibadah Natal, ibadah Paskah, ibadah, pokoknya itu ibadah Natal. Udah Natal aja, suruh pimpin. Nah gitu. Ya sebenarnya sih aku dulu juga senang passionnya ke musik, tapi lama kelamaan juga aku juga mikirinnya itu kepentingan mereka kayak seenak-enaknya aja gitu. Dan mengapa hal tersebut penting? Karena mereka itu bagian remaja yang ngurusnya itu pengen perfect terus sih, maksudnya tanpa mikirin yang regenerasi yang lain. Mereka pengen ya udah kita mesti yang perfect lah, kelihatan perfeksionis gitu. Dan reaksiku terhadap kepentingan mereka itu ya sebenarnya aku kayak aku nantang sih, kurang setuju, karena jangan ngandelin ke satu orang aja, karena remaja kan pasti nanti naik juga ke pemuda atau naik juga ke bapak-bapak. Jadi ada saatnya nanti aku juga harus ninggalin, dan gimana kalau ninggalin nggak ada regenerasi yang lain kan. Jadinya aku kurang setuju aja kalau itu aja terus yang dipakai gitu. Dan mengapa aku bereaksi ya karena itu juga, karena ya maksudnya harus mikirin ke depannya juga sih, ke depannya gitu. Terus situasi mereka itu menuntut apa dariku, lebih ke nuntut bahasa kasarnya sih lepas tanggung jawab gitu sih pengennya. Banyak yang bisa, tapi pengen aja nuntut ke aku untuk mimpin bagian musik di remajaku sih. Tapi ya aku ngerti aja sih, understand mereka kayak gitu. Itu aja kali. Makasih. Lanjut, mungkin Kak Lian atau Yorik atau Billy. Mungkin aku aja ya. Ini ceritanya aku pas itu pas SMA, kelas 2 kalau nggak salah. Saat-saat corona itu, aku berteman sama satu teman. Nah, dia itu kayak apa ya, istilahnya kayak ya kayak yang sama kayak kata tadi, kayak nuntut aku apa ya, selalu menjadi temannya dia gitu loh. Terus ini kepentingan apa yang diperjuangkan oleh yang bertentangan, kepentingannya itu ya berteman gitu. Tapi anehnya berteman kok apa ya, kayak memaksa gitu loh. Aku juga bingung kenapa itu. Mengapa hal tersebut lebih bagi mereka? Mungkin karena mereka apa ya, bisa dibilang temannya sedikit atau apa ya, nggak ada teman lain gitu selain aku gitu, bisa jadi. Reaksiku terhadap kepentingan-kepentingan yang mereka munculkan itu, ya sebenarnya sih biasa aja, cuman apa ya, kayak aku tuh tertekan gitu loh. Masa ya setiap apa ya, istilahnya setiap minggu gitu loh, setiap weekend gitu selalu ke Jogja kan, biaya nggak murah gitu. Jadi itu yang aku khawatir. Mengapa aku bereaksi? Mengapa pertengahan itu? Karena apa ya? Itu membuat aku capek gitu loh. Bayangin aja, istilahnya kamu tinggalnya di Jogja, terus temanmu ada di Semarang. Nah, kamu setiap weekend tuh kamu pulang pergi Semarang juga, Semarang Jogja gitu terus. Jadi yang buat aku situasi mereka itu menuntut apa dariku, pertemanan, pertemanan yang apa ya, istilahnya yang ingin jadi apa ya, sahabat hidup semati gitu loh. Itu sih dari aku.
Oke, Bisa. makasih Billy. Lanjut deh. Aku ya sekarang. Kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan yang bertentangan. Tadi hampir sama kayak Billy. Waktu kelas 2 SMA, aku kan ngikut kegiatan, sering ikut kegiatan OSIS. Terus teman-temanku maunya aku main bareng mereka terus. Harus sering main sama mereka. Tapi kan aku nggak bisa karena aku sering ikut kegiatan OSIS. Terus hal tersebut penting bagi mereka karena mungkin karena dulu sering main sama mereka, jadi mereka maunya tuh aku harus bisa bagi waktu terus. Aku harus bisa bagi waktu main sama mereka terus. Reaksiku terhadap kepentingan-kepentingan yang mereka munculkan itu, yang pertama mungkin senang karena mereka suka main sama aku, tetapi kecewa juga karena mereka nggak bisa ngertiin aku. Mengapa aku bereaksi? Aku bereaksi karena karena kadang-kadang itu mengusik aku. Terus situasi mereka itu menuntut apa dariku? Intinya mereka tuh maunya aku sering main sama mereka, nongkrong bareng mereka terus. Terima kasih. Kalau dari saya, dulu pas kelas 11 kan aku main di apa namanya, di lapangan main basket kan. Nah, terus tiba-tiba ada kakak kelas gitu lemparin bola kena kepala kan. Jadi terus di situ aku emosi terus hampir berkelahi kan. Dia malah manggil temannya gila. Terus kepentingan-kepentingan yang diperjuangkan oleh yang bertentangan, mungkin apa ya, lagi gabut ya kan, terus lihat aku gitu iseng aja lempar aja gitu. Selanjutnya mengapa hal tersebut penting bagi mereka, mungkin nyari hiburan kali. Selanjutnya apa reaksiku terhadap kepentingan yang mereka munculkan itu? Reaksiku itu langsung emosi lah pastinya. Selanjutnya mengapa aku bereaksi? Mengapa pertentangan itu mengena mengusik atau menjadi masalah bagiku? Karena itu tadi kan dilempar tiba-tiba, orang nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ketiban bola. Terus situasi mereka itu menuntut apa dariku? Mungkin pengen cari masalah aja. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, Yori. Lucu sih kisahmu. Udah semua ya? Sudah. Oke, kita lanjut ke terakhir nih, communication. Ada yang mau duluan? Mungkin Yorik atau Nata mau duluan atau pilih Rian. Rekonsiliasi itu pertobatan ya? Mungkin apa nih? Tapi apa ini kisahku ini
moga aja masih agak nyambung ya sama ini. Jadi agak sharing dikit dulu pas SMA itu, SMA aku kan SMA negeri di Bogor kan. Jadi di Bogor juga itu mayoritas emang siswanya Muslim. Jadinya bisa dibilang ada Muslim dan ada non-Muslim. Non-Muslimnya itu gabungan, baik itu Kristen, Katolik, Hindu sama Buddha. Dan waktu itu tuh di sekolah aku emang kalau setiap hari Jumat pagi kita emang kasih waktu 2 jam itu yang Muslim di lapangan itu ada sholat apa sih kalau pagi-pagi tuh sholat duha kalau nggak salah. Nah yang non Muslimnya itu biasanya kita nyari ruangan untuk bikin satu kelas isinya itu ibadah apa sih, ibadah biasa sebenarnya, ibadahnya metodenya Kristen tapi yang Katolik, Hindu, Buddha bisa join juga, jadi agak universal lah, jadi mereka itu kayak satu komunitas gitu non Muslim. Nah di sini aku disclaimer dulu, aku sebut orang itu oknum ya, ada tukang agamanya Muslim tapi aku bilang oknum, jadi aku nggak nyalain agamanya tapi aku nyalain orangnya yang sifatnya aku kurang suka sih. Jadi dulu pernah satu hari itu pas mereka yang Muslim udah di lapangan udah siap, kami masih nyari ruangan kan yang bisa dipakai karena kelas itu kan susah, maksudnya takutnya ada yang keusik barangnya diambil lah. Jadi kami mau cari di lab komputer kan belum, jadi tapi masih kunci. Nah ada satu orang oknum ini nih, dia biasanya megang kunci kan, kami minta dari temanku pengurus Rokris Rohani Kristen, minta apa Pak kunci lab komputernya di mana. Pertama dia bilang di tukang satu lagi kan, ya udah kami carilah, kita muter sekolah ke tukang kedua bilang tukang ketiga, kami muter lagi udah setengah jam kan. Tukang ketiga suruh cari lagi ke ruang kepala sekolah, lah kepala sekolahnya kagak ada kan. Ya udah kita omongin lagi ke tukang dua kan, kuncinya nggak ada di tukang tiga, coba tukang satu lah, kita balik lagi ke tukang pertama kan. Pada akhirnya itu udah habisin 1 jam 15 menit kalau nggak salah, kalau aku nggak salah itu ya. Dan akhirnya emang dia yang megang, tukang yang pertama itu. Aku nggak tahu itu niatnya dia mau sengaja ngulur waktu kami yang non Muslim atau gimana. Ini oknum aku bilang, bukan agamanya maksudnya. Dan sebenarnya itu ya namanya juga masih remaja kan, nggak bisa, masih labil emosinya kan sebenarnya. Bisa kami yang cowok itu udah pengen nampol aja itu tukang kan, cuma nggak etis aja, malah bikin nama itu malah jelek lagi. Nah sebenarnya di pertanyaan ini gak tau menyambung atau enggak ya, sebenarnya siapa aja yang ingin aku sapa, sebenarnya sih tukang-tukangnya aku pengen komunikasiin ke mereka gitu. Maksudnya kalau emang nggak suka bilang lah, maksudnya aku benci aja sama cara mereka yang nggak suka tapi caranya muter-muterin kita kayak gitu. Dan mereka emang juga udah minta maaf, udah ditegur sama gurunya, kami juga ngelapor ke guru, mereka juga udah ditegur. Dan di situ siapa saja yang perlu aku sapa ya sebenarnya lebih ke tukang-tukangnya sih, yang mereka pekerja yang non formal tapi kerja di sekolah gitu. Secara realistis siapa aja yang bisa aku sapa secara efektif, kayaknya emang tujuannya ke tukang-tukang tadi dah teman-teman. Jadi lebih ke media apa yang bisa aku gunakan ya secara lisan, ngomong langsung karena aku nggak ada media lain, dan isi seperti apa yang perlu aku persiapkan untuk menyapa mereka. Tetap kami ngomong ke mereka baik-baik sih, nggak ada dendam sama sekali. Gitu aja sih. 10 menit lagi. Terima kasih guys. Oke, lanjut. Oke, dari aku, rekonsiliasinya untuk aku, karena aku ngilang ya tergolong. Tapi 23 Januari kemarin aku memang udah bebas tugas, udah regenerasi untuk membina anak-anak sekolah minggu dan anak-anak remaja khususnya misdemeanor gitu. Lalu ternyata mereka tuh jadi kayak anak terbuang gitu, nggak ada yang ngurus. Pembinanya ngasih jadwal kumpul, tapi pembinanya nggak datang gitu.
kebetulan waktu itu aku ada waktu, biasanya Jumat jam 4, jadi aku ikut, ternyata pembimbingnya nggak datang. Nah, untuk itu aku tergerak untuk balik lagi ke sana meski aku udah bebas tugas. Jadi besok juga jam 4 aku bakal dengan anak-anak lagi, lalu titik penting usaha tersebut biar anak-anakku tuh nggak melarat lah, kayak nggak punya mama bapak gitu loh. Nggak ada yang ngurus, sementara kalau mereka salah ketika tugas, itu mereka bakalan dimarahi. Lalu siapa saja yang ingin aku sapa, aku pengen kembali sih ke duniaku yang sebelumnya. Jadi Lucia yang care dengan siapa aja, yang selalu nyapa siapa aja, selalu senyum sama siapa aja gitu. Aku ingin sapa mereka dan itu perlu. Lalu media apa yang bisa aku gunakan untuk menyapa mereka? Ya terjun langsung bertemu dengan mereka, berkomunikasi lagi dengan mereka, ikut mengajar mereka lagi sebagai pembina yang bertanggung jawab. Isi seperti apa yang perlu aku persiapkan untuk dapat menyapa mereka secara efektif? Lebih pada jiwa persahabatan sih kalau aku. Jadi mengajar anak-anak itu bukan jiwa kepemimpinan yang dibawa, itu dibawa wajib. Tapi yang lebih dominan itu jiwa persahabatannya harus ada. Karena anak-anak itu tidak suka dipimpin, tapi lebih suka bersahabat. Itu sih dari aku. Bisa dilanjut 7 menit lagi. Mungkin aku ya. Kalau aku sih pas itu lulusan SMP mau daftar SMA favorit di tempatku itu. Nah, ada satu momen itu tuh kurang lebih jam 3-an. Nah, aku keluar kelas, ada yang aku bilang saya mau ke kantin. Oke. Saya ke tempat hampir ke kantin, terus ada penjaganya kan itu. Penjaganya ngomong. Terus penjaganya ngomong, "Mau kemana kamu? Mau ke kantin, Kak? Ya udah balik sana." Bentar, tadi aku keluar kelas ngomong ke petugas boleh ke kantin, tapi kok setelah sampai kantin nggak boleh ke kantin. Nah itu, aku bingungnya dari situ sih. Siapa aja yang aku sapa, yaitu petugasnya yang tadi mengurusi tadi. Siapa saja yang perlu aku sapa, petugasnya yang tadi. Secara efektif mungkin ya? Mungkin ketuanya kali ya, mungkin ketuanya. Media yang bisa aku gunakan yaitu tulisan karena kalau lisan aku terbata-bata seperti ini ngomongnya. Jadi seperti mungkin agak dikondisikan itu loh, agak dikondisikan biar tidak miskom gitu loh saat menjalankan tugasnya masing-masing gitu. Mungkin sih. Terima kasih. Kalau dari saya tentang kejadian yang tadi, aku tergerak untuk untuk lebih menahan diri agar tidak emosi. Terus siapa saja yang ingin aku sapa, yang ingin aku sapa itu ya kakak kelas yang tadi, yang melempar itu kan. Terus secara realistis siapa saja yang bisa aku sapa secara efektif, sama kayak pertanyaan nomor 1 ini. Terus apa media yang aku pergunakan untuk dapat menyapa mereka secara efektif? Nah, jadi medianya itu lisan ya, bicara baik-baik gitu, apa apa masalahnya sampai gitu kayak gitu ya kan. Terus isi seperti apa yang perlu aku persiapkan untuk menyapa mereka secara efektif. Eh, Berbicara dengan hati yang tenang, kepala dingin gitu. Sekian dari saya, terima kasih.
Oke, Lian. Lian Guys, keluar. kalian kemana guys? Hilang-hilang. Liannya nggak ada. Oke Hilang, guys. guys, itu dari kita malam ini untuk topik yang keempat, jaringan kelola. Foto siapa itu? Oke, mungkin itu aja dari kita. Lian mungkin ada gangguan jaringannya. Thank you guys. See you. Eksamennya mungkin bisa pribadi. See you. Bye-bye.